Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal UTBK khususnya untuk materi stoikiometri tahun 2019. Perlu diingat kembali untuk soal-soal stoikiometri ini dasar dari soal-soal kimia yang bagian perhitungannya. Jadi kita harus benar-benar menguasai untuk konsep dasar dari perhitungan kimia. Karena nanti kalau kita ketemu materi kesetimbangan kimia, termokimia, asam basa, KSP, semuanya itu masuk tentang stoikiometri, tentang konsep mol. Jadi usahakan perbanyak lagi soal-soal latihan tentang stoikiometri, ya. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 32. Pada suatu percobaan dilakukan reaksi sebagai berikut. 2HNO3 ditambah 3H2S menjadi 3S ditambah 2NO plus 4H2O. Pada percobaan tersebut digunakan 30 milimol gas H2S dan 100 milimol larutan HNO3 0,1 molar yang diperoleh dari pengenceran larutan HNO3 yang lebih pekat. Jika 2 mol HNO3 habis bereaksi, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometri yang setara. Nah, berarti kita akan mencari mol elektron pada saat 2 mol HNO3 habis bereaksi. Nih, jadi patokan kita di HNO3-nya aja. Coba kita buat setengah reaksi dari HNO3 untuk mengetahui elektronnya. Kita perhatikan kembali dari reaksi kita tadi, kita ambil yang HNO3-nya saja, kita buat setengah reaksinya. HNO3 berubah menjadi NO. Kita setarakan dulu dan kita keluarkan elektronnya biar bisa kita bandingkan berapa nilai mol elektronnya. Oke ya. HNO3 setengah reaksinya menjadi NO. Oke ya, sekarang kita setarakan reaksinya. Cek dulu ya. Ingat penyetaraan reaksi karena HNO3 dalam suasana asam, ini ya, hanya asam. Kalau dia penyetaraan dalam suasana asam, kita tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Lihat di sini O-nya ada 3, di sebelah kanan ada 1. Berarti di sebelah kanan kekurangan 2. Sehingga di sebelah kanan akan kita tambah 2H2O. Oke. Selanjutnya, nah di sebelah kanan kan ada H, jadi 2 kali 2, 4. H-nya jadi 4. Otomatis di sebelah kiri kita tambah H-nya harus 4 juga. Nah, menambahkan H harus ditambah dengan ion H+. Nah, karena di sebelah kiri sudah ada 1 H-nya, jadi akan kita tambahkan hanya cuma 3. Ditambah dengan 3H+. Oke, ya. Selanjutnya, kita setarakan muatan. Muatan di sebelah kiri, 3 kali 1 positif 3. Di sebelah kanan, muatannya 0. Nah, supaya sama, kita tambahkan elektron di mana? Di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Muatan di sebelah kanan 0. Jadi akan kita tambah elektron di sebelah kiri ya, supaya muatannya 0 juga. Coba ini kita geser dulu ke kanan, biar bisa nambah elektronnya ke kiri. Ditambah berapa elektronnya? Supaya sama, kita tambah 3 elektron. Jadi nanti muatannya sama ya. Jadi di sini kita tambah 3 elektron. Nah, jadi sama nih muatan kiri sama kanannya. Oke, tahap selanjutnya kita lihat di soal tadi untuk katanya jika 2 mol HNO3 yang bereaksi, habis bereaksi, berapa jumlah elektron yang terlibat yang ditanya. Nah, jadi kalau ditanya jumlah elektron yang terlibat, kita gunakan perbandingan koefisien aja nih. Kan di soal sudah ada nih mol HNO3
Di soal diketahui 2 mol. Yang ditanya berapa jumlah mol elektron yang terlibat di sini nih. Elektronnya ada 3 koefisiennya. Kita gunakan perbandingan koefisien. Jadi, mol elektron sama dengan koefisien dari elektronnya yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui molnya tadi, HNO3 dikali mol HNO3. Oke. Koefisien dari NO yang elektron yang di depannya ya. Koefisien itu angka di depan nih. 3 per 1 dikali mol yang diketahuinya tadi 2 mol. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, jadi jumlah elektron yang terlibat sebanyak 6 mol elektron. Oke, ada nggak jawabannya? Ada. Jawabannya yang E. Oke, bisa difahami untuk soal nomor 32 ya. Ini yang hanya ditanya elektron yang terlibat saja. Coba kita lihat soal nomor 32. Ini 33 masih ada hubungannya dengan soal nomor 32. Soal nomor 33, pada suatu percobaan dilakukan reaksi sebagai berikut. Soal 33 ini sama dengan soal nomor 32, hanya berbeda pada saat pertanyaannya aja. Awalnya ada 30 milimol gas H2S direaksikan dengan 100 ml larutan HNO3 0,1 molar yang diperoleh dari pengenceran larutan HNO3 yang lebih pekat. Jika salah satu reaktan habis bereaksi, massa maksimum dari belerang yang ditanya berapa? Oke, kita akan mencari massa belerang, artinya harus tahu dulu berapa mol belerang. Mencari nilai mol belerang, kita gunakan reaksi pembatasnya. Di awal tadi, mol dari H2S 30 milimol, ini kita ganti 30 milimol. Kemudian mol dari HNO3 kalikan antara volume dan molaritas. 100 dikali 0,1 sama dengan 10 milimol. Oke ya. Dapat di sini 10 milimol. Untuk mencari mol S, kita gunakan reaksi pembatas. Carilah siapa yang paling kecil setelah dibagi koefisiennya masing-masing. Coba kita bagi dulu. 10 dibagi 2, 5, ya kan? 30 dibagi 3 sama dengan 10. Nah, kecil yang mana? Kecil HNO3. Jadi HNO3 di sini bertindak sebagai pereaksi pembatasnya. Pereaksi pembatas, karena nanti dia yang akan habis bereaksi. Kita sudah tahu reaksi pembatasnya. Selanjutnya, karena mau mencari massa dari S, belerang, jadi kita gunakan pembanding HNO3, mencari mol dari S. Mol S, ingat perbandingan koefisien. Koefisien S-nya 3, dibagi koefisien reaksi pembatas 2, dikali mol reaksi pembatas 10. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 3, 15. Nah, ini milimol ya satuan molnya tadi. Karena di soal minta satuannya gram, milimol kita ubah ke mol. Dari mili ke mol dibagi 1000. Jadi dapatlah molnya itu 15 dikali 10 pangkat negatif 3 mol. Belum selesai, yang ditanya adalah massa. Masuk ke rumus mol, mol sama dengan massa per mR, sehingga kalau mau mencari massa S, ini massa S ya, sama dengan mol dikali dengan AR dari S. Oke. Molnya tadi 15 kali 10 pangkat min 3 kali 10 min 3 dikali AR-nya 32. 15 kali 32 hasilnya 480 ya. 480
kali 10 min 3K. Ada nggak jawabannya? Oh, nggak ada, berarti dibagi 480 dibagi 1000 sama dengan 0,48 gram. Oke, inilah masanya. Ada nggak? Ada, jawabannya yang B. Oke, bisa difahami soal nomor 33? Bisa. Kita lanjut ke soal nomor 34. Soal nomor 34, dua buah tabung dihubungkan seperti gambar di atas. Tabung 2, mula-mula tekanannya diketahui sama dengan 14,76 atm, tekanan mula-mula ya. 14,76 atm, sedangkan tekanan awal pada tabung 1 diabaikan saat keran dibuka. Sebagian gas CO2 diserap oleh CaO jika tekanan total pada kedua tabung menjadi 2,46 atm dan semua gas dianggap sebagai gas ideal. Jumlah mol gas Cl2 yang diserap oleh CaO itu berapa? Untuk mencari berapa jumlah mol dari mol dari CO2 yang diserap oleh CO2, berarti kita akan mencari mol yang bereaksi. Mencari jumlah mol yang bereaksi, gunakan rumus gas ideal PV sama dengan nRT. Sehingga kalau mencari mol ya, karena kita mau mencari mol, berarti nanti rumus molnya sama dengan PV per RT. Kita cari mol mula-mula dulu. Mol mula-mula dari CO2. Mol mula-mula. Mol awal aja lah kita anggap ya. Mula-mula atau awal. Oke, mula-mula aja. Nah, berapa mol mula-mula? Berarti PV per nRT. Tekanan awal dikasih tahu di soal 14,76. 14,76 dikali volumenya kan 2 liter ya. 2 liter kalau awal belum bercampur dibagi RT. R itu tetapan gas. 0,082 liter atm dikali 300 Kelvin. Nah, 14,76 dikali 2 hasilnya sama dengan 29,32. 29,32 dibagi 8,2 dikali 3 atau 0,082 dikali 300 sama dengan 24,6. Kita bagi 24,6 ya. 29,32 dibagi 24,6 sama dengan 1,19 atau kita bulatin aja 1,2 mol. Nah, ini mol mula-mulanya. Untuk mencari mol yang bereaksi, nanti kita kurangkan dengan mol hasil akhirnya. Mol akhir setelah dia bercampur, artinya ya, setelah dia bercampur pasti volume dia itu berubah. Tekanan tetap sama rumusnya PV per nRT. Tekanannya katanya tadi menjadi 2,46, itu tekanan akhirnya. 2,46 dikali volume kita pasti berubah karena dia bercampur menjadi 1, 2 liter dan 2 liter, jadi volumenya 4 liter dibagi 0,082 dikali 300 Kelvin. Nah, 2,46 dikali dengan 4 sama dengan 9,84. 9,84 dibagi 24,6 sama dengan 0,4 mol. Nah, ini mol akhirnya. Logikanya jadi mol gas CO2 yang diserap berapa? Awalnya kan 1,2. Setelah dia bereaksi tinggal 0,4. Nah, logikanya tinggal kita kurangkan aja. Jadi, mol CO2 yang bereaksi ya, kita kurangkan 1,2 dikurang 0,4. Nah, berapa nih 1,2 dikurang 0,4? Sama dengan 0,8 ya. Ada nggak jawabannya 0,8?
Ada. Jawabannya 0,8 mol D. Oke, untuk soal nomor 34 bisa difahami ya? Bisa. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 35. Dalam suatu tabung reaksi, terjadi reaksi sebagai berikut: 2Ag ditambah ZnOH2 kali Zn ditambah Ag2O plus H2O. Pada reaksi tersebut digunakan 0,01 mol logam perak, berarti Ag, dan 50 ml ZnOH2 kali yang diperoleh dari hasil pengenceran 10 ml larutan ZnOH2 kali 1 molar. Jumlah H2O yang dihasilkan dalam reaksi secara stoikiometris setara untuk 0,01 mol Ag. Oh, ini gampang ya, kalau ditanya jumlah mol H2O-nya aja untuk 0,01 mol Ag, tinggal kita bandingin aja. Perbandingan koefisien H2O, reaksi ini kita lihat dulu, udah setara apa belum, kita cek dulu. Ag di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan 2, sama. Zn1, O2, O-nya di sini 2, H-nya 2, H-nya 2. Oke, udah setara. Nah, kalau reaksi kita sudah setara, untuk mencari mol H2O kita bandingin aja langsung. Mol H2O sama dengan perbandingan koefisien. Koefisien H2O, angka di depan H2O itu 1. Kita bandingkan dengan koefisien Ag 2, 1/2 dikali mol yang diminta tadi nih, 0,01 untuk 0,01 mol. Nah, coba kita bagi 1/2 itu artinya 0,5. Boleh kita ubah jadi 5 kali 10 pangkat negatif 3 mol. Nah, di soal pilihannya milimol. Dari mol ke milimol kita kali 1000. Jadi hilanglah min 3-nya. Sama dengan hasilnya 5 milimol. Ada nggak jawabannya 5 milimol? Ada. Jawabannya adalah yang A, 5 milimol. Oke, untuk soal nomor 35 bisa difahami ya. Ini hampir mirip ya, setipe dengan soal nomor 32. Kalau bisa difahami, kita lanjut ke soal nomor 36. Soal nomor 36, dalam suatu tabung reaksi sebagai berikut. Ini reaksi dari soal nomor 35. Sebenarnya soal mereka ini sama, tapi pertanyaannya saja yang berbeda. Yang ditanyakan di soal, katanya nanti, jika reaksi berlangsung stoikiometris dan sempurna, massa Zn yang terbentuk dalam reaksi tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Di soal dikasih tahu ada 0,01 mol logam perak. Kemudian 50 ml ZnOH2 kali dari pengenceran 10 ml larutan ZnOH2 kali 1 molar. Yang ditanya berapa masanya. Untuk mencari massa Zn, kita harus tahu dulu berapa mol dari Zn. Untuk mengetahui mol Zn, di sini kita tahu dulu siapa reaksi pembatas kita antara Ag dengan ZnOH2 kali. Nah, nanti dicari dulu berapa reaksi pembatasnya. Ini untuk soal 36 tidak akan saya kerjakan karena mirip sekali dengan soal nomor 33. Pengerjaannya sama. Ya. Nah, caranya kita cari dulu berapa mol Ag, berapa mol Zn, kita bandingkan siapa yang paling kecil. Setelah dapat mol yang paling kecil, dialah sebagai pembatas kita untuk mencari mol Zn. Nah, dapat mol Zn nanti dapatlah massa Zn. Ya, ikuti langkah soal nomor 33. Coba dikerjakan dulu soalnya. Ini saya anggap untuk soal latihan. Jangan males-males lagi. Biasanya kalau kita hanya menonton, lihat jawaban dari video-video dimanapun, kalau kita nggak mengerjakan sendiri itu masih kurang. Ya, usahakan kalau sudah lihat videonya, cari soal yang setipe, kerjakan sendiri tanpa melihat pembahasannya. Oke ya, nanti bagi yang udah tahu jawabannya silakan tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Oke.
Mungkin sekian dulu untuk pembahasan stoikiometri part yang ketujuh. Semoga video pembahasan soal-soal ini mudah difahami. Dan jika video ini sangat bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.